Selamat malam, pemirsa. Saat ini sedang viral ketika Coki Pardede dan Indah Ji menertawakan aksi boykot yang dilakukan para pendukung Muslim, para umat Muslim memboikot produk-produk yang pro-Israel, yang terafiliasi dengan Israel. Ini sedang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di tanah air kita. Dan aksi ini ditertawakan oleh seorang YouTuber dan juga komika Indah Ji dan juga Coki Pardede. Dan perlu diketahui, aksi boykot ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tidak hanya umat Muslim Indonesia yang melakukan. Kalau kita perhatikan, hampir semua masyarakat di belahan dunia saat ini mengecam dan juga melakukan tindakan serupa. Nah, untuk Indonesia, MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa haram yang mendukung produk-produk yang mendukung Israel sebagai bentuk dukungan Indonesia yang menolak penjajahan terhadap Palestina. Tapi tentu saja aksi boykot juga memiliki dampak yang luar biasa. Contohnya di Indonesia saja sudah terdampak pada perusahaan yang produk-produknya dituding terafiliasi dengan Israel atau pro-Israel. Tidak hanya itu, layoff besar-besaran, PHK massal sudah mulai terjadi. Lalu benarkah aksi boykot tidak berdampak terhadap agresi Israel ke Palestina? Dan apakah mungkin aksi boykot ini justru merugikan kondisi ekonomi kita di tanah air? Kami akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Baik, sudah hadir juga di sini bersama saya sejumlah narasumber, tapi sebelumnya tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa. Ada dari UNJ sebelah sini ya, dari Universitas Pancasila. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ustadz Hilmi Firdausi. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Bung Mustafa Narawardaya, pegiat media sosial. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Mas Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan perdamaian. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ujung sana ada Mbak Monik, aktivis pro-Israel. Selamat malam, Mbak Monik. Oke, tadi kita sudah mendengarkan di awal juga sempat melihat tayangannya. Semua saya yakin Bapak Ibu menyaksikan ya itu ya bagaimana kondisi berita yang viral. Tapi sebelum saya masuk sana ada kondisi terbaru yang kita ketahui bersama. Bagaimana serangan Israel di Iran menewaskan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Saya mau minta sedikit tanggapan dari Bung Nora dan juga Pak Ustadz. Bung Nora terlebih dahulu. Kira-kira akan seperti apa ini konstelasinya kalau Anda mengamati gerakan-gerakan boykot akan semakin menguat atau seperti apa? Ya. Saya mengikuti satu grup diskusi dialog jurnalis perang internasional dari 36 negara untuk setelah kematian Haniyeh itu muncul dua analisa. Apa itu? Terkait dengan juga sebelumnya Presiden Iran juga meninggal. Ya. Jadi posisi Haniyeh saat ini adalah bertamu atas undangan Presiden Iran untuk pelantikan beliau. Jadi di sini ada misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Bagaimana mungkin satu tamu besar yang dia adalah ikon Gaza, ikon Palestina, ikon Hamas bisa mati kena roket di penginapannya, di mobil sebelum masuk penginapannya. Sampai sekarang Iran sungguh memprotek bukti-bukti pembunuhan ini, termasuk gambar-gambar video tidak kita temukan sama sekali. Oleh karena itu sempat muncul dalam dialog jurnalis-jurnalis perang ini mengatakan yang pertama adalah kemungkinan Iran terlibat. Ini dari awalnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan Israel. Dalam hal ini adalah IDF. Dalam hal ini adalah katakanlah Zionis. Karena dulu Iran itu kerjasama dengan Israel dalam hal pengelolaan intelijen, SAFAK namanya. Jadi Iran daripada membuat tim baru, mending memanfaatkan tim SAFAK itu untuk di mix dengan tim intelijen baru, sehingga sangat besar kemungkinan keterlibatan Israel itu sangat besar di situ, karena sisa-sisa dari SAFAK ini masih ada lingkaran istana di Iran. Nah, oleh karena itu ini sangat rumit nanti, tetapi ini sensitif. Sensitifnya kenapa? Karena begini, ini dalam kondisi Israel sedang berseteru dengan Gaza, dengan Hamas dalam hal ini. Siapapun yang membunuh itu, pasti yang tertuduh adalah
Israel. Ini teori umum ya. Karena yang sedang berkelahi adalah mereka. Sedangkan Iran dengan Hamas ini berteman saat ini. Maka dari itu diundanglah untuk menghadiri acara pelantikan presiden. Nah, ini konstelasinya seperti itu, rumit memang. Tetapi saya yakin teman saya banyak yang dari Iran, teman-teman jurnalis perang dari Iran mengatakan tidak mungkin kalau dari kami. Tidak mungkin kalau karena ya mungkin belum bocor ya, bahwa dari balistik yang ditemukan di lokasi, menurut bocoran ini adalah dari kelompok-kelompok resmi Israel. Nanti akan dirilis itu, sekarang belum. Ya. Artinya, tapi apakah itu akan dirilis atau tidak? Ini kan misteri karena kemarin Iran tuh nyerang Palestina Israel, nggak ada yang mati juga, padahal yang dilemparkan sampai 200 roket. Sempat di-mock juga, sempat diolok-olok. Ini serangnya kok nggak bisa? Kok nggak bisa mematikan satu pun kan, berbeda dengan Israel. Berapa ribu yang mati kan seperti itu. Jadi memang ini masih ngambang. Kita tunggu saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan diskusi kita malam hari ini, kira-kira nih Ustadz, apa yang terjadi di luar sana, konstelasi itu berpengaruh nggak terhadap tindakan boikot terutama umat Muslim yang ada di Indonesia terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Israel ini? Sebelumnya saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu. Semoga Syahid Ismail Hania diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Insya Allah nanti bisa masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Banggi, teman-teman semua. Jelas kematian Ismail Hania akan membawa dampak ya, karena Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin pun menyesalkan kejadian ini. Ya, dipastikan akan terjadi banyak dendam. Ya. Namun untuk Hamas sendiri, saya rasa kematian seorang figur itu nggak perlu disesali, karena ketika Ismail Hania seorang meninggal dunia atau syahid, maka akan muncul Ismail Hania yang baru, yang lainnya. Tapi itu akan membuat semangat untuk membebaskan Palestina akan lebih kencang lagi, Mbak. Ya. Dan itu akan menular ke seluruh dunia, termasuk diantaranya kita di sini yang nggak terlibat langsung perang secara militer di sana. Menurut Pak Ustadz itu juga akan mempengaruhi semangat umat yang ada di sini. Ya, karena kalau saya lihat di sosial media saya itu malah makin menggebu-gebu untuk memboikot, untuk lebih kencang memboikot, karena suspek utamanya tetap adalah Israel. Walaupun kejadiannya di Teheran, di Iran, tetap tersangkanya adalah Israel. Maka semangat untuk memboikot itu pasti akan lebih masif lagi. Di tengah masifnya semangat memboikot, ada nih kita saksikan podcast yang viral potongannya kemana-mana. Bahkan si youtubernya tertawa terpingkal-pingkal berkaitan dengan boikot. Kita lihat dulu sebentar ya. Boleh. Untuk menyaksikan sehingga penonton juga bisa relate dengan diskusi kita malam hari ini. Saya mau respon dulu deh, Pak Ustadz Hilmi, respon Anda dengan tadi yang kita saksikan. Ini orang entah pansos, entah apa, ya. Tapi yang dia angkat tema itu sangat-sangat sensitif. Ya, tone deaf sekali mereka. Tone deaf. Ya memang ada, saya dengar itu kan kebebasan berbicara segala macam. Namun dia sama sekali nggak sensitif ketika membicarakan aksi boikot yang kita lakukan untuk menentang aksi genosida yang dilakukan oleh Israel. Tone deaf kalau Ustadz Hilmi. Bung Nara, Anda melihat tadi tayangan tadi apa responnya? Jadi gini, di media sosial ada istilah namanya virtue signaling. Menghormati yang banyak. Indonesia itu sudah pasti mendukung Palestina. Kemudian ya istilahnya promosi, kemudian berkampanye untuk menekan Israel agar menghentikan penjajahannya, itu pasti. Nah, dalam virtue signaling itu begini, yang ikhlas dari mulut sampai hati, bagus. Kayak saya ini dari mulut sampai hati, artinya apa yang saya katakan sesuai dengan perbuatan sehari. Kami tiap-tiap hari aksi pro Palestina saya ikut. Nah, tapi ada yang lain, dalam teori virtue signaling ini, karena Anda itu sedikit yang mendukung Israel, Anda hidup di Indonesia, maka Anda jadi munafik nggak apa-apa. Yang penting omongan Anda itu ada signal mendukung Palestina meskipun dalam hati tidak. Terpaksa gitu. Terpaksa nggak apa-apa untuk menghormati yang banyak. Sekarang kalau kita misalnya ini pemerintah aja pro Palestina, Anda sendirian teriak-teriak di tengah hutan, di tengah masyarakat ngomong saya anti Palestina. Itu orang-orang ini sama ini kasus saya ini, nggak bakal nonton acara malam hari ini karena kehadiran salah satu yang pro Israel. Begitu. Nah makanya ini penting virtue signaling ini, hanya terpaksa nggak apa-apa, dari munafik nggak apa-apa lah gitu ya, daripada nanti dibully banyak orang. Nah, Bung Nurholis, Mas Nurholis, Anda melihat tayangan tadi responnya apa?
Yang terkait dengan betul RDD yang itu. tadi. Ya, saya kira sama ya pandangan saya. Saya kira orang seperti itu tidak sensitif terhadap persoalan Palestina gitu. Kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu sudah sangat keterlaluan menurut saya. Nah, oleh karena itu mentertawakan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari aksi boykot, saya kira bukan pada tempatnya, kira-kira gitu. Bahwa ada kebebasan berbicara, berpendapat itu iya gitu ya, tapi itu dibatasi oleh hak orang lain juga begitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini saya turut menyesalkan apa yang dilakukan oleh dua orang tadi itu, harusnya tidak dilakukan gitu ya. Oke. Kalau Mbak Monik setelah melihat tayangan tadi, respon Anda apa? Saya bukan pakar ekspresi ya. Saya tidak meminta Anda menduga, tapi saya ingin melihat respon Anda terhadap tayangan itu bagaimana. Kalau tertawa terbahak-bahak untuk sesuatu yang dikatakan oleh lawan bicara, mungkin itu sesuatu yang menurut saya respon. Oke. Tetapi memang kalau dia menertawakan tentang kasus perang di Gaza, ya tentu salah. Tapi ini dia lagi ngebahas kopi. Ya. Nah, kopi yang dibahas oleh kita malam hari ini itu mereknya aja, gerainya aja itu nggak ada di Israel. Kopi, kedai kopi atau gerai kopi yang laku di Israel itu namanya Aroma. Jadi boykot ini untuk sesuatu yang menurut saya tidak tepat sasaran. Oke, poin yang saya tangkap boykot tidak tepat sasaran satu. Tapi tindakan tadi menertawakan sampai terpingkal-pingkal para pendukung yang melakukan aksi boykot, menurut Anda bagaimana? Tadi saya katakan lagi, ketika dia merespon lawan bicaranya sedang tidak membahas tentang Gaza. Lawan bicaranya sedang membahas soal kopi, aksi boykot terhadap brand kopi ini yang dibahaskan tadi ya. Itu dia. Brand kopi yang dibahas itu sudah tidak ada di list boykot di Indonesia. Mungkin perlu dicek di daftar, itu sudah tidak ada. Jadi sebetulnya konteksnya boykotnya ini kita membahas produk yang tidak ada dalam daftar dan si gerai kopinya ini tidak ada di Israel. Jadi menurut Anda aksi boykot ini yang dilakukan sekarang salah sasaran gitu ya, tidak tepat sasaran? Aksi boykot itu hak pilihan. Iya. Tetapi tidak bisa dipaksakan karena toh ada juga yang tidak mengikuti boykot. Betul. Dan yang jelas semua yang masuk dalam daftar boykot itu punya izin resmi usaha di Indonesia. Pertanyaannya ini Mbak Monik, aksi boykot yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia saat ini menurut Anda bagaimana? Aksi boykot itu pilihan. Pilihan. Jadi siapa saja bisa, itu kan kebebasan ya untuk berpendapat. Dan itu adalah hak untuk protes dalam bentuk boykot. Baik. Nanti kita masalahnya boykot itu ini skala negara aja, Israel dan Indonesia itu ada ekspor impor. Bahkan kita punya hubungan dagang sejak tahun 2000 di masa Presiden Gus Dur. Dan yang mencabut larangan tidak boleh berdagang antara Israel dan Indonesia itu Menteri Perdagangan Yusuf Kala di masa Presiden Gus Dur. Tahun 2000. Sudah 24 tahun. Nih mahasiswa perlu tahu nih. Jadi poinnya adalah adalah gerakan boykot itu pilihan. Oke. Baik, gerakan boykot itu pilihan, dibebaskan. Indonesia aja punya hubungan dagang begitu Mbak Monik mengatakan. Kita akan diskusikan lebih lanjut usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Dua Sisi.